Kalau menurut pengalaman saya, Blackroot itu tidak mau mengerami. Yang pertama itu karena Blackroot itu memang Halo bro, jumpa maning karo Nyong di channel Gaco-Gacor. Priwe kabare, semoga ternak kita, teman-teman selalu dilancarkan, tidak ada kendala. Dalam video kali ini saya ingin sharing, saya ingin membahas seputar permasalahan kendala beternak Blackroot. Dan saya kira kendala ini memang wajib dilalui oleh para peternak Blackroot ya. Terutama pemula ini pasti sangat-sangat bingung bagaimana mengatasinya. Kendala tersebut itu sebenarnya banyak, tapi yang akan saya bahas dalam video kali ini mengenai Blackroot tidak mau mengeram. Ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena Blackroot ini memang susah-susah gimana ya. Jadi dari tahap awal berjodoh itu kadang sudah susah, sudah jodoh mau bertelur, bertelurnya itu di bawah sehingga pecah, kemudian sudah bertelur di sangkar, kemudian sudah bertelur di sarang tapi nggak mau mengerami. Nah ini akan saya fokus bahas permasalahan tersebut. Jadi pada dasarnya saya ingin memaparkan bahwasanya dalam ilmu biologi yang saya pelajari pada waktu di SD itu ada bahasa ciri khas makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak itu adalah mempertahankan jenis sehingga dia lepas dari kepunaan. Sehingga watak dasar Blackroot atau semua makhluk hidup ini ya, sebenarnya dia kalau sudah bertelur, sudah mengerami, pasti akan meloloh dan lain sebagainya ya. Sampai anakan tersebut besar. Sehingga patut kita pertanyakan sebenarnya kenapa Blackroot itu nggak mau mengerami. Ini kan ada pertanyaan yang harus ada jawabannya. Jawabannya itu karena adanya faktor X ya, faktor eksternal maksud saya, faktor luar yang mempengaruhi sehingga Blackroot kemudian merasa terganggu atau tidak nyaman dan lain sebagainya. Kalau menurut pengalaman saya, Blackroot itu tidak mau mengerami. Yang pertama itu karena Blackroot itu memang masih dalam tahap belajar. Dalam artian apa? Dalam artian Blackroot itu baru nelor pertama kali, jadi baru perdana produksi. Biasanya karena faktor itulah dia nggak mau mengerami. Kalau faktor itu mudah, jadi 2 atau 3 kali masa bertelur itu nantinya akan mau mengerami. Ya, jadi kalau teman-teman itu punya tembean atau siapan yang baru perdana kok nggak mau angerem, itu santai saja, jangan terlalu galau intinya ya. Insya Allah nanti bisa normal saat dia nelur yang ke periode yang kedua atau yang ketiga. Ini yang pertama. Jadi penyebabnya itu karena memang insting untuk merawat dan lain sebagainya itu memang belum pintar intinya ya, belum pintar. Kalau ini faktor X-nya memang dari burung itu tersendiri. Jadi dari burungnya. Yang kedua faktor dari
luar burung atau eksternal lah ya intinya ya. Bahasa gaulnya kan seperti itu. Ini umumnya disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan tersebut bisa dari makhluk hidup lain ataupun dari suara-suara yang mengganggu. Intinya kebisingan. Jadi kalau makhluk hidup itu biasanya itu tokek. Tokek itu pasti gilo pokoknya. Jadi langsung gilo. Tokek, terus cicak. Cicak itu mau mencuri telur itu ya hati-hati ya. Kadang telur kita nggak kerasa sudah nelor 3, tiba-tiba tinggal 2 atau tinggal 1. Itu ulahnya cicak. Ya, bahkan cicak itu mau memakan anakan. Jadi dicakot ya, apa ya, digigit kakinya, diatar-atar, hilang. Itu hati-hati ya. Jadi kalau masalah cicak itu kan gampang, tinggal kita pakai lem gajah atau apalah ya, perangkap itu bisa diatasi. Kemudian selain tokek, cicak, kadang semut itu ya, semut juga mengganggu. Biasanya semut itu sukanya ke pakannya, makanannya. Jadi dia merasa terganggu, kemudian mengusik area sarang sehingga tidak mau bertelur. Itu solusinya ya tinggal pakai kapur bagus atau apa itu ya, yang anti semut itu. Kalau masalah kebisingan itu biasanya ya karena burung itu nggak terbiasa di keramaian, lalu lalang manusia, kemudian banyak anak bermain dan lain sebagainya. Itu saat bertelur itu juga bisa menyebabkan indukan nggak mau mengerami. Untuk solusinya itu ada banyak lah ya. Solusinya banyak. Yang pertama adalah dengan memakai solusi babuan. Jadi saat ada yang bertelur, kita pindahkan ke burung babuan. Umumnya burung babuan itu banyak yang menggunakan kenari, karena karakter kenari tersebut itu memang sama dengan blackroot. Dia pakannya juga biji-bijian, kemudian doyan sayuran, telur juga doyan. Tolong hindari ya, jadi hindari ya untuk watak yang berbeda dengan blackroot. Saya pernah ini ya pengalaman memakai burung emprit Jepang ini ya. Emprit Jepang itu kan bagus sekali buat babuan sebenarnya. Hanya saja karakternya yang sulit karena dia itu sangat sulit memakan sayuran. Dia paling sukanya cuma jagung manis. Untuk sayur-sayur lainnya itu kurang suka. Kemudian untuk telur sendiri sebagai nutrisi utama piikan itu dia juga nggak mau. Jadi sangat-sangat susah kalau memakai babuan emprit Jepang. Ya bisa menetas, cuma saat menetas 2 hari itu mati. Itu pengalaman saya. Soalnya dia itu juga agak nakal ya. Kalau blackroot itu kan paling umur 7 hari sampai 10 hari baru dimasukkan pakan biji-bijian. Pakan biji-bijian itu baru diloloh saat umur 1 minggu up. Tapi kalau emprit Jepang itu baru 2 hari itu tembolok sudah isi bijian. Aduh, langsung mati biasanya. Belum kuat dia sistem pencernaannya. Jadi yang paling bagus itu kenari ataupun dengan mungkin burung yang sejenisnya masih kerabat seperti sanger ataupun Mozambik ini ya. Biasanya teman-teman juga banyak yang memakai burung itu. Itu yang pertama babuan. Yang kedua ini memakai inkubator penetas ya, inkubator penetas. Jadi sahabat itu bisa mengakalinya ya, bisa membuat inkubator sederhana memakai kardus dengan lampu bolam 5 watt misal. Itu dengan suhu 38 derajat ya, intinya 37 sampai 38. Itu bisa sebagai alternatif
untuk mesin inkubator ya, inkubator pentas. Jadi sahabat cukup membeli termometer digital saja untuk memastikan memang suhunya itu sudah akurat 37-38. Kemudian tinggal memberi air di dalam cepuk, misal untuk fungsinya itu untuk pelembab ya, pelembab. Atau sahabat juga bisa membeli inkubator yang memang sudah didesain untuk menetaskan ya. Jadi nanti setelah dia menetas, sahabat itu bisa melolohnya. Untuk solusi yang terakhir ini ya hubungannya dengan burung tersebut ya. Saya sudah paparkan tadi bahwasanya yang awal itu bahwasanya burung itu kan insting berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Kalau ada sekiranya ada gangguan, ya kita teliti, kalau enggak ya kita pindah posisi, kemudian kita minimalkan hubungannya dengan gangguan tersebut. Insya Allah nanti dia itu mau bertelur dan mau mengerami, setelah itu mau melolos sampai besar. Oke bro, itu hanya paparan kecil dari saya. Ada pertanyaan, jangan lupa untuk diisi dalam kolom komentar. Saya akan jawab dan jangan lupa subscribe. Salam gacor.